Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du, salatan wassalaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar daring, kita akan membahas tentang ijtihad. Nah, apa itu ijtihad? Ada yang pernah mendengar? Nah, tentunya untuk anak-anak pesantren pasti pernah nih mendengar tentang ijtihad. Nah, ijtihad adalah salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ijtihad itu adalah suatu sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Nah, karena apa? Kenapa jadi disebutkan bahwa ijtihad itu adalah sumber hukum Islam yang ketiga? Nah, karena para ulama zaman dahulu setelah turun atau setelah berhentinya turun Al-Quran dan setelah wafatnya Rasulullah, nah mereka itu bingung. Waktu itu siapa lagi yang ditanya? Biasanya kan kalau ada suatu perkara ada ayat yang turun pada zaman Rasulullah, lalu misalkan para sahabat ada yang tidak tahu tentang masalah, nah itu langsung bisa ditanyakan kepada Rasulullah. Nah, ketika sudah berhentinya atau sudah selesainya Al-Quran itu diturunkan dan setelah Rasulullah wafat, para sahabat kebingungan ketika ada permasalahan baru atau permasalahan yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, maka dari itu mereka berijtihad. Nah, dalam artian bahasa, ijtihad itu diambil dari wazan ifta'ala, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan. Nah, di situ kan ada isim masdar pertambahan ta dan alif. Jadi ijtihadu yang artinya bersungguh-sungguh dalam usaha. Nah, secara terminologi, ijtihad yaitu suatu proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran, kemampuan, tenaga dengan bersungguh-sungguh. Nah, untuk menetapkan sumber hukum Islam, di mana hal yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah. Nah, jadi ijtihad itu adalah sumber hukum Islam tadi, sumber hukum Islam yang ketiga apabila tidak ada hal yang disebutkan atau perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ijtihadlah yang berlaku. Nah, contohnya seperti pada zaman sekarang. Nah, zaman sekarang MUI itu menetapkan bulan puasa atau menetapkan puasa Ramadan dan 1 Syawal biasanya kan dengan cara hilal atau melihat bulan. Nah, itu adalah salah satu ijtihad mereka dalam menetapkan 1 Ramadan atau 1 Syawal. Nah, apabila sudah kelihatan hilal, maka besok kita puasa. Biasanya kan seperti itu. Nah, apabila sudah kelihatan hilal pula itu, maka besok kita akan berhari raya. Nah, itu pada zaman sekarang ijtihadnya. Lalu apa sih fungsinya ijtihad itu? Nah, fungsi ijtihad adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Nah, untuk mendapatkan solusi hukum jika ada suatu masalah yang ditetapkan akan tetapi tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Nah, itu gunanya ijtihad atau fungsi daripada ijtihad tadi. Nah, lalu ijtihad itu merupakan suatu sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, para mujtahid itu mengambil atau menetapkan suatu hukum itu tidak lepas daripada
berpegang kepada Al-Quran dan hadis tadi. Jadi mereka tetap mengutamakan Al-Quran dan hadis, lalu ijtihad mereka. Nah, oleh karena itu, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam memiliki kedudukan atau tingkatan. Maksudnya kedudukan itu tempatnya dan legalitas dalam Islam. Jadi sah barang siapa mengambil sumber hukum Islam dengan cara ijtihad itu sah atau legalitas dalam Islam. Nah, tapi di sini ada garis besarnya. Walaupun demikian, ijtihad itu tidak dilakukan oleh sembarangan orang. Nah, di sini artinya bahwa seorang mujtahid itu ada syarat-syarat tertentunya. Tidak boleh sembarangan. Misalkan kita nih mau melaksanakan jamak qashar. Padahal kan kisahnya dalam ketentuan itu harus ada batasan jalannya, batasan kilometernya. Tapi misalkan kita berijtihad sendiri, mengambil hukum atau ketetapan sendiri, nah itu tidak boleh. Harus ada syarat-syarat tertentu yang diperbolehkan dalam menetapkan hukum. Nah, lalu apa saja sih syarat-syarat diperbolehkannya berijtihad? Nah, di sini ada syarat umum, syarat khusus. Nah, tapi syarat umumnya seperti Islam, jelas wajib harus Islam orangnya. Lalu balik itu berarti sudah balik. Nah, lalu berakal sehat, jelas orang yang kurang akalnya tidak boleh melakukan ijtihad atau dianggap ijtihadnya itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Lalu memahami masalah. Yang kelima, beriman. Nah, lalu ada syarat khusus seperti mengetahui ayat Al-Quran, lalu mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, mengetahui maksud dan rahasia hukum Islam, mengetahui kaidah-kaidah kulliyah, yaitu kaidah-kaidah yang istimbatkan dari dalil-dalil syara'. Nah, mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab, jelaslah harus mengetahui kaidah bahasa Arab karena Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab. Nah, lalu ada beberapa syarat lagi, syarat-syarat menjadi mujtahid. Nah, yang pertama yaitu mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Nah, harus jelas ya bahwa seseorang itu harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam, seperti pengetahuan Al-Qur'annya, tafsirnya, hadisnya. Nah, itu harus mendalam, atau masalah-masalah lainnya, masalah-masalah yang akan ditetapkan hukumnya. Itu harus mengetahui atau memiliki wawasan yang luas dan mendalam. Lalu yang kedua, mempunyai pemahaman yang baik itu bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. Nah, yang ketiga, mengetahui cara mengistimbat hukum atau mengambil atau merumuskan hukum tersebut, perumusan hukum. Nah, itu harus tahu caranya. Dan melakukan qiyas. Lalu yang keempat, mempunyai akhlak yang baik. Nah, itu adalah beberapa syarat-syarat daripada syarat menjadi seorang mujtahid. Nah, dasar hukum ijtihad itu apa sih? Nah, dasar hukumnya di sini ada seorang ulama, Syekh Muhammad Hudari, mengatakan bahwa hukum ijtihad itu ada beberapa kelompok, yaitu yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah, dan yang ketiga sunnah. Nah, wajib ain itu yang seperti apa? Yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang suatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa yang ia sendiri juga ingin mengetahui hukumnya. Itu wajib ain. Dan yang kedua, nah apabila seseorang itu ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang, nah sebelum diketahui hukumnya, sedang selain ia masih ada mujtahid lain. Nah, apabila seseorang mujtahid telah menyelesaikan dan menetapkan hukum tersebut, maka kewajiban mujtahid yang lain gugur. Maksudnya di sini apabila suatu perkara ada, lalu itu tidak hilang, ada beberapa mujtahid.
lalu salah satunya sudah menetapkan hukumnya. Nah, maka mujtahid yang lain itu gugur, kewajiban mujtahid yang lain itu gugur. Nah, lalu yang ketiga sunnah, yaitu ijtihad terdapat suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi. Nah, misalkan masih ada waktu yang belum terjadi, nah itu disunnahkan. Nah, itu menurut Syekh Muhammad Khudari. Ada 3 tadi ya, wajib ain, wajib kifayah, dan sunnah. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tingkatan mujtahid. Nah, di sini mujtahid mempunyai tingkatan-tingkatan juga ya. Yang pertama yaitu mujtahid mutlak atau mustaqil. Nah, siapa dia? Siapa maksudnya mujtahid mutlak itu? Yaitu seseorang mujtahid yang telah memenuhi syarat mujtahid secara sempurna. Nah, ia melakukan ijtihad dalam berbagai hukum syara dengan tanpa terikat pada mazhab apapun. Nah, jadi dia melakukan ijtihad itu dengan sendirinya. Maksudnya dia tuh sudah memenuhi syarat tadi. Syaratnya sudah terpenuhi semua, lalu dia sudah melakukan ijtihad dengan berbagai hukum syara. Nah, tanpa terikat pada mazhab apapun seperti mazhab Maliki, Hambali. Nah, itu tidak. Lalu yang kedua apa? Mujtahid muntasib, yaitu yang memiliki syarat-syarat ijtihad secara sempurna juga. Nah, namun menggabungkan diri pada suatu mazhab dengan mengikuti jalan yang ditempuh oleh mazhab itu. Nah, jadi dia tidak sendiri, maksudnya dia menggabungkan ijtihadnya atau pendapatnya itu dengan mengikuti jalan yang ditempuh oleh mazhab yang diikutinya tadi. Yang ketiga mujtahid fi mazahib. Nah, yaitu mujtahid yang dalam ijtihadnya mengikuti kaidah imam mazhabnya dan dalam masalah furu'. Nah, itu misalkan dia mengikut kepada mazhab, misalkan dia seorang pengikut mazhab Syafi'i. Nah, lalu yang keempat mujtahid murajih, yang mengambil hukum atau menetapkan hukum berdasarkan hasil tarjih atau memilih yang lebih kuat dari pendapat imam-imam mazhabnya. Nah, itu mujtahid murajih. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu bentuk penyebaran ijtihad. Nah, apa saja bentuk penyebaran ijtihad itu? Nah, di sini seorang ulama yang ahli di bidang ilmu fikih atau hukum fikih syariah memiliki beberapa cara mengeluarkan dan menyebarkan hasil ijtihadnya. Yang pertama, fatwa. Yang kedua, studi kajian. Yang ketiga, kodifikasi hukum. Nah, adapun fatwa itu berarti menerbitkan fatwa sudah menjadi tradisi yang dilakukan sejak zaman sahabat yang paling terkenal seperti Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit. Nah, pada saat itu pemberian fatwa dilakukan dengan beberapa cara, melalui penerbitan majalah dan internet yang kemudian dibukukan. Nah, itu pada zaman sekarang yang seperti internet atau majalah. Nah, lalu yang kedua, studi kajian dan pembahasan mendalam pada tingkat master atau doktoral di universitas. Nah, seperti Kitabuz Zakah karya Yusuf Qaradawi yang merupakan disertasi doktoralnya di Al-Azhar. Nah, lalu kodifikasi umum. Kodifikasi umum ini untuk bidang-bidang tertentu. Biasanya dilakukan oleh para ahli hukum fikih. Nah, yang juga menjadi penjabat pengadilan agama di negara masing-masing. Nah, seperti di Indonesia, yaitu contohnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI atau Kodifikasi Hukum Islam. Nah, itu tadi bentuk penjabaran ijtihad. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu kitab-kitab rujukan. Nah, di sini setiap imam mazhab mempunyai
kitab-kitab rujukan masing-masing. Nah, seperti ulama mazhab Syafi'i, itu yang pertama ada kitab Az-Zarkashi dalam Bahrul Muhit. Nah, lalu Al-Ghazali dalam Mustashfa, As-Subki dalam Jam'ul Jawamik Syahrul Muhalli, dan At-Taftazani dalam At-Taswih. Nah, itu tadi beberapa kitab atau rujukan dan bacaan ulama mazhab Syafi'i. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi kita hari ini. Selanjutnya yaitu evaluasi harian, langsung dikerjakan sekarang. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.